Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Di lampos.co, lampungpos.id, dan sai100fm.id, dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke, Mbak Cici, kita akan bahas satu persatu. Pertama dari lampos.co. Pemirsa, trending topik yang ada di lampos.co diantaranya yang pertama ada 928 bacalek ajukan surat tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selanjutnya Pemkab Lampung Tengah usulkan dana 1 triliun untuk peningkatan 16 ruas jalan. Berikutnya, viral mobil ambulans Pemkab Lampung Timur tidak berhenti saat ada korban terkapar di jalan. Berikutnya ada isak tangis keluarga sambut kepulangan jenazah Mustofa. Dan yang terakhir ada ramalan cuaca, sebagian wilayah Lampung diguyur hujan pada malam hari. Nah, ini yang menjadi trending topik, salah satunya Mbak Cici, tentang 928 bacalek yang mengajukan surat tidak pernah dipidana. Ya, sudah memasuki tahun politik ya. Nah, ini juga menjadi sorotan dari lampos.co bahwa mulai pendaftaran saat ini di KPU ya. Jadi masing-masing partai itu sudah mulai mengusulkan siapa-siapa calonnya. Nah, calonnya itu sudah menyentuh hampir 1.000 ya. Ada 900-an. Dan ini mereka harus menyertai, namanya persyaratan untuk caleg itu kan banyak dan panjang ya. Ada surat kesehatan jiwanya, kemudian juga surat tidak pernah berurusan dengan hukum atau pidana. Nah, ini tercatat ada 900 sekian bakal calon legislatif yang mengajukan surat ke pengadilan ya. Nah, kita berharap juga bahwa bakal caleg ini memang harus benar-benar bersih ya. Betul, tidak pernah berurusan dengan hukum. Karena apa? Karena ini nantinya menjadi aspirasi ya. Mereka akan menerima aspirasi masyarakat. Bagaimana kalau calegnya sendiri sudah bermasalah? Nah, tentu aspirasi akan macet ya. Mudah-mudahan persyaratan ini juga dilakukan secara ketat ya. Jangan main mata, akhirnya mengeluarkan begitu saja surat bebas padahal ternyata dia tidak misalnya pernah berurusan dengan hukum. Oke, karena nanti ini akan seterusnya kan digunakan terus ya, ini akan berpengaruh sekali dengan apa yang dikerjakan ya Mbak Cici. Oke, kita beralih Mbak Cici ke lampungpos.id. Pemirsa, ada berita-berita trending ataupun berita pilihan di lampungpos.id. Di antara yang pertama, ada BMKG Lampung menyebut 25% daerah di Lampung sudah memasuki musim kemarau. Selanjutnya ada informasi dari Arena SEA Games Kamboja. Selanjutnya, tentang pengutamaan penggunaan produk lokal belanja barang dan jasa di Provinsi Lampung. Berikutnya tentang pergantian PJ Bupati di Pringsewu, Mesuji, dan juga Tubabar. Selanjutnya tentang informasi KTT ASEAN, Mbak Cici. Ya, kita akan menyoroti headline ya soal pangan. Kaitannya juga tadi ya dengan bantuan sosial terkait pangan. Kita ini pangan karena BMKG menyebut tahun ini ada pengaruh El Nino, artinya kemarau kita akan lebih kering dan lebih panjang. Emang sudah kita rasakan kan? Betul. Cuaca begitu panas, ada kenaikan 2 derajat Celcius ya, suhu rata-rata udara. Ini juga mempengaruhi tentunya pertanian kita. BMK sudah menyebutkan bahwa itu adalah ancaman. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini bidang pertanian untuk menyiasati supaya kekeringan ini bisa diminimalir atau untuk produksi pangan itu tetap minimal stabil lah ya, mengoptimalkan irigasi yang ada. Jadi kalau memang benar-benar lahan itu bisa dialiri dengan air irigasi, diharapkan dia akan memberikan produksi yang maksimal. Karena kaitannya juga dengan ketahanan pangan. Apalagi saat ini harga pangan terutama beras kan sudah naik ya. Ditambah kemarau dan lainnya, tentu ini akan mempengaruhi stok pangan kita. Jangan sampai keran impor untuk beras dan pangan yang lainnya dibuka kembali. Mudah-mudahan dengan adanya informasi diberi BMKG tentang kemarau ini segera dibuat solusi dan diantisipasi supaya produksi pertanian tetap minimal, tidak terlalu berpengaruh ya
ketika musim pengarau. Iya, jadi dari awal sudah diantisipasi Mbak Cici ya, sehingga akan ada solusi. Oke, Mbak Cici, kita akan beralih ke informasi entertainment di sai100fm.id. Pemirsa, trending topik yang ada di sai100fm.id. Di antaranya yang pertama ada Yura Yunita, siap menggelar konser tunggal pertunjukan tur batin. Ini harga tiketnya. Selanjutnya ada FIFA umumkan Glorious World Juniors tetap jadi soundtrack resmi Piala Dunia U20. Selanjutnya ada Coldplay resmi ke Jakarta. Selanjutnya ada raup 14 triliun rupiah Super Mario Bros Movie jadi film di tahun 2023 terlaris sejauh ini. Dan yang terakhir ada album baru aespa cetak rekor. Ini yang menarik dari Yura Yunita, ini anak muda Indonesia bertalenta dan dia akan siap menggelar konser tunggal. Betul, konser tunggal di dua kota ya, di Surabaya dan di Jakarta. Nanti pada bulan Juni ya. Nah, ini dia konsernya tentang tutur batin yang mengisahkan tentang beberapa lagu. Tentunya ini masih bernada-nada cinta dan romans ya. Nah, Yura juga punya talenta tinggi dan tiket sudah mulai bisa dibeli ya, karena bulan Juni nanti ininya konsernya. Nah, seperti apa konsernya pastinya kita pengen tahu ya. Kita nanti bisa mendengarkan, bisa lewat streaming, bisa juga langsung secara offline ya. Iya, karena sekarang kan juga konser juga sudah diperbolehkan. Ya, tetap pakai masker, tetap protokol pasti kesehatan itu harus ya. Walaupun WHO sudah menyatakan darurat COVID sudah dibubarkan ya, tapi tetap kewaspadaan harus tetap kita lakukan. Betul sekali Mbak Cici. Oke, Mbak Cici terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, juga kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id serta dengarkan Sai Radio serta update informasi entertainmentnya di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.